Shalom Jemaat GMI, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah raya GMI hari ini. Saya harap semoga sukacita Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita hari ini bersama-sama memuji muliakan Tuhan, ucap syukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan kalau Kau masih izinkan kami semua Bapa hari ini Tuhan Yesus berkumpul Bapa melalui media online ini Tuhan juga bersama-sama bersatu hati Bapa untuk memuji memuliakan nama Bapa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau sucikan, kuduskan kami semua Bapa. Kiranya Kau mau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ke atas setiap dari kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, sucikan, kuduskan Tuhan kami semua Bapa. Kami mau tanggalkan segala kekhawatiran kami mau tanggalkan segala letih, lelah kami Bapa, dan kami mau hanya fokus pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau saja berencana Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Jemaat GMI, mari kita bersama-sama memuji muliakan Tuhan, amin. Kita mau naikkan syukur kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memberi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama lagi. Kasih begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. hidup yang Kau beri. Dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
buat Tuhan, amin. Pada pagi hari kita bersama-sama mau menyatakan kalau setiap langkah kita mau berikan bersama-sama, berjalan bersama-sama pada Tuhan, amin. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Dalam cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Yesus. Kalau kami boleh menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, Tiada habisnya. apapun Cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, ku damai di dalam jiwaku. Tak Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Amen, Yesus, Your will be done, Lord. Your will be done. Forever, forever, Lord. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Jesus, yes, Lord. Your will be done. Yes, Tuhan Yesus, biarlah kami boleh membawa setiap musim kami di dalam hidup ini, Tuhan Yesus, boleh kami boleh bersandar kepada Engkau, Tuhan. Engkau lah yang berdaulat, Bapa. Engkau yang jadi Raja, Tuhan, di dalam bumi ini, Bapa. Oh, yes, yes. Kami puji nama-Mu. dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Engkau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama Ku hidup, apapun musimnya, ku percaya
kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will still sing Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Yes, Lord. Your will be done. Yes, Jesus. Your will be done, Jesus. Your will be done in heaven and in earth. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu yang menganugerahkan kami kehidupan sampai saat ini, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekiranya pujian yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan biarlah hati kami juga selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau, dengan membawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar, Tuhan, dapat tertanam di setiap hati kami, di tanah yang baik, Tuhan. Berikan ketenangan setiap kami, Tuhan, supaya kami juga dapat duduk tenang dengan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain untuk dengar-dengaran akan suara-Mu, Tuhan. Berikan juga hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, Tuhan, agar kami juga dapat mengerti firman-Mu, Tuhan, yang akan disampaikan. Bukakan segala selubung-selubung yang masih ada dalam pikiran kami, Tuhan. Kami hendak berfokus hanya kepada-Mu saja, Tuhan. Dan juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan, hamba sungguh bersyukur karena Engkau, Tuhan, sudah memberkati dan membimbing hamba-Mu ini saat mempersiapkan firman-Mu. Hamba percaya firman yang disampaikan hari ini kepada semua orang dimanapun mereka berada, Tuhan, semua itu asalnya dari Engkau saja, Tuhan. Tuhan, jauhkan ibadah kami dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu berjalannya ibadah online kami ini, Tuhan. Berikan juga kelancaran, Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah, Tuhan, agar kemuliaan-Mu, Tuhan, semakin nyata, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat firman-Mu kami dengar, maka kuasa-Mu akan turun dan mengubah hidup kami, Tuhan. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin, serta yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian dan kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini berjudul Pertumbuhan Rohani untuk Melakukan Tugas Khusus. Dan ayat pokok yang diambil dari Injil Matius pasal 19 dan ayat 16 sampai 26 dan juga 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Dan ayat-ayat ini kita akan baca bersama nanti secara bertahap saja seiring dengan penyampaiannya. Saudara, kita semua pasti mau hidup sehat. Orang sakit itu paling tidak nyaman, ya, saudara. Dan bahkan bisa membuat kita juga sangat menderita. Kesehatan jasmani setidaknya itu harus seimbang, saudara, dengan kesehatan rohani. Tapi banyak orang lebih memperhatikan kesehatan jasmaninya daripada rohani. Padahal kesehatan rohani itu jauh lebih penting. Karena apa, saudara? Karena bersifat kekekalan.
Penyakit tubuh jasmani kita sudah mengenal, ya. Tapi saudara tahukah apa saja penyakit tubuh rohani kita ini? Paulus menyebutkan penyakit rohani itu sebagai perbuatan daging. Itu ada tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, dan hal ini saudara seharusnya juga sudah tahu karena penyakit ini tidak akan dapat menghasilkan buah roh, ya. Apakah kita mau menjadi orang Kristen yang sehat rohani dan kita dapat bertumbuh agar kemuliaan Tuhan juga dapat dinyatakan dalam kehidupan kita? Untuk itu, saudara, kuncinya adalah kita ini harus siap sedia dan teguh hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam ibadah, hidup di dalam doa, dan juga hidup di dalam pujian dan penyembahan. Nah, saudara, 4 hal ini kita akan dalami satu persatu, ya. Yang pertama, bagaimana kita dapat hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam firman kita harus melakukan tanpa pilih-pilih, ya, dan tanpa mengurangi juga atau menambah sedikit pun, bahkan 1 iota pun atau 1 titik pun tidak, saudara. Ulangan 12 ayat 32 memperingati kita akan hal ini, saudara. Saya akan bacakan sebentar. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Dan juga di Injil Matius, saudara, pasal 5 ayat 18, ya, Tuhan Yesus juga menekankan lagi akan hal ini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Saudara, tidak sedikit orang Kristen itu suka memilah-milah ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita mau jujur, ya, mau juga kesukaannya juga memilah khotbah atau bahkan juga pengkhotbahnya. Kalau tahu saudara si pengkhotbah adalah pendeta yang lucu khotbahnya, ya, dan firman Tuhan yang disampaikan juga tentang berkat-berkat gitu, dan mereka akan pergi ke gereja itu. Tapi kalau si pengkhotbahnya berkhotbah hanya tentang penginjilan atau mengorek-ngorek dosa-dosa mereka, ya saudara, maka mereka juga akan mencari gereja yang lain atau tinggal di rumah saja. Jadi merasa aman, ya. Orang Kristen seperti itu, saudara, yang masih suka memilah-milah firman Tuhan, itu tidak mungkin, saudara, mereka itu dapat bertumbuh menjadi orang Kristen yang sehat rohaninya. Mereka akan sering sakit-sakitan, saudara, karena ketidakseimbangan gizi yang mereka terima. Nah, seperti halnya orang yang tidak suka makan sayur-sayuran, ya. Kalau ada makanan yang pakai sayur, maka sayur itu akan disisihkan, ya, untuk tidak dimakan. Padahal, saudara, sayur-sayuran itu banyak gizinya dan bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi saudara, janganlah kita pilih-pilih firman Tuhan. Sebab apa, saudara, firman Tuhan yang lembut atau firman Tuhan yang keras, ya, semuanya itu berguna untuk pertumbuhan rohani kita. Kalau kita mau sehat, terimalah segala teguran dan nasihat, ya, yang mungkin bisa juga menyinggung perasaan kita, karena itu semua untuk kebaikan kita. Saudara, firman Allah itu juga berkuasa, saudara, mengubah hidup seseorang dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Kita harus percaya kepada firman Tuhan sepenuhnya, ya, dan melakukan keseluruhannya yang sudah dituliskan untuk kita. Sebab apa, saudara? Sebab firman-Nya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, melalui tulisan ayat ini juga
sudah sangat jelas ya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan kita ini dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ya, firman-Nya adalah makanan kita sehari-hari untuk menjaga kesehatan tubuh rohani kita agar tidak mati, melainkan dapat bertumbuh terus ya dan akhirnya berbuah. Memang saudara, makanan yang sehat tidak selalu enak. Ya, contoh teguran keras dan didikan Tuhan. Tapi semua itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Agar anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak sia-sia, ya, tidak hilang karena hidup yang menyimpang dari firman-Nya. Sadar atau tidak, kadang kita ini memilah firman Tuhan. Kalau sudah sadar, ya, lebih baik janganlah lakukan hal itu lagi. Sebab akibatnya saudara akan fatal. Karena di Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 memperingati kita demikian saudara, saya akan membacakannya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Peringatan ini sangat gamblang, saudara, dan mengerikan. Ya, siapapun yang melakukannya, siapapun yang menambah atau mengurangi tulisan, istilahnya memilah-milah ya, di kitab Wahyu bahkan seluruh Alkitab tidak akan mendapat bagian dari kehidupan kekal di surga. Karena itu, janganlah kita memilah-milah firman Tuhan agar rohani kita ini sehat dan bertumbuh. Bagaimana caranya saudara untuk menjadi seorang Kristen yang sehat rohani? Mari kita baca Injil Matius pasal 19 ya, ayat 16 sampai 26. Ini tentang perikopnya tentang kisah orang muda yang kaya. Ya. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Dan ayat yang terakhir, ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Coba kita perhatikan sekali lagi ya saudara di ayat 17. Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudara, dalam ayat ini kita temukan bahwa kunci memiliki kehidupan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Jadi tidak memilah-milah. Ya. Saudara, bila kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, ya, kita pasti menuruti perintahnya. Betul? Yohanes 14 ayat 15 menuliskan hal ini, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang berarti, saudara, bila kita menuruti segala perintahnya, kita hidup di dalam firman Tuhan. Jadi, saudara, seorang Kristen yang menuruti segala perintah Tuhan, dialah seorang Kristen yang sehat rohaninya. Karena itu, janganlah kita seperti orang muda itu. Ya, di ayat 20 sampai 22 terbukti bahwa orang muda itu hanya menaati apa yang dia suka. Dia menuruti firman Tuhan, tapi tidak keseluruhannya. Seperti tadi saya telah katakan, tidak sedikit orang Kristen senang memilah-milah firman Tuhan. Memilih ayat-ayat yang dianggapnya mudah dilakukan, ya, yang tidak cocok diabaikannya. Tanpa sadar, ia serupa dengan orang muda yang kaya itu, saudara, yang pergi mengabaikan perintah Yesus. Karena apa? Karena sulit untuk melepaskan hartanya. Harta itu tidak harus berupa materi, ya, saudara. Kenyamanan, keluarga, anak, ya, pekerjaan juga, egoisme dapat juga menjadi harta berharga kita. Pernahkah saudara mendengar perkataan seperti ini? Susah melakukan firman Tuhan, tidak mungkin dapat melakukan semua perintahnya. Atau, ya, saya belum kudus, saya masih banyak dosa, jadi tidak dapat melakukan semua firman Tuhan. Bagus saudara kalau sadar. Tapi hati-hati ya saudara, karena perkataan seperti itu dapat menjadikan suatu pembelaan diri atau alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ya, dan sama halnya juga sebelum berperang sudah menyerah. Sebenarnya pikiran manusialah saudara yang menjadi penghalang akan pertumbuhan rohani. Ya, pada dasarnya manusia itu terlalu banyak pikir-pikir, banyak nimbang-nimbang untung dan ruginya untuk dirinya. Yang dicari hanyalah untuk keuntungan dirinya sendiri. Kalau melakukan hal seperti itu, saudara, maka akan sulit untuk dapat bertumbuh di dalam firman-Nya. Seharusnya, saudara, yang kita lakukan fokus pada Tuhan, ya, dan lakukan saja ketaatan kita kepada perintahnya. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan? Tuhan juga yang akan menyertai kita. Tuhan juga yang akan menolong kita, ya, dan juga memberikan hikmat-Nya serta yang menguatkan kita. Sebab bagi manusia hal ini tidak mungkin, ya, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26, saudara dapat membacanya. Jadi saudara, hiduplah di dalam firman-Nya dan kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Yang kedua saudara, bagaimana kita hidup di dalam kehidupan doa? Ya. Sewaktu kita bertumbuh di dalam firman-Nya saudara, kita akan semakin lebih dalam mengenal Dia. Dan ketika kita tumbuh di dalam kekaguman akan kebesaran Tuhan, kita akan bersemangat, ya. Roh kita akan berapi-api bagi Kristus seperti yang diinginkan Allah. Dan saat itulah saudara, kita tidak lagi dengan motivasi untuk mendapatkan jawaban doa kalau kita datang berdoa kepada Dia. Melainkan kita datang berdoa hanya untuk sekedar menikmati hadirat-Nya yang indah. Apabila kita terus mencari Kristus, kita akan semakin melihat bahwa Dia yang selalu memenuhi segala sesuatu apa yang kita inginkan. Ya, dan doa kita semakin terpenuhi dengan hadirat Tuhan, bukan dengan hawa nafsu kita yang datang berdoa kalau lagi membutuhkan Tuhan. Sadar atau tidak saudara, kita akan semakin diubahkan seperti Kristus dalam hadirat-Nya.
kehidupan rohani kita juga semakin bertumbuh, ya, bahkan sampai berbuah lebat. Karena saat kita berdoa, ya, kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita banyak berdoa, saudara, kita akan semakin nempel dengan Tuhan. Bagaikan ranting yang tinggal pada pokok anggur, ya, tidak hanya bertumbuh saja melainkan sampai berbuah banyak. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi saudara, hiduplah senantiasa dalam doa, ya, agar kita dekat dengan Allah dan mengalami pertumbuhan rohani. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan memperoleh apa-apa, saudara, termasuk pertumbuhan rohani itu. Yakobus 4 ayat 2 mengatakan demikian, "Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Jelas, saudara? Rajinlah berdoa, baik secara pribadi, ya, maupun dalam persekutuan doa. Penuhi kehidupan kita ini dengan doa, bukan dosa, ya, agar kita mengalami pertumbuhan rohani, agar kita memiliki rohani yang sehat. Dan yang ketiga, saudara, pertumbuhan rohani dapat juga terjadi melalui kehidupan beribadah. Ya, Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, kita pasti sudah hafal ayat ini, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Jika kita hidup di dalam firman-Nya, saudara, maka perintah Tuhan ini sudah pasti dilakukannya. Bila kita perhatikan di dalam ayat 25 ini, kita dapat menemukan juga nilai-nilai yang berharga yang memampukan orang percaya, yang memampukan kita untuk bertumbuh secara rohani. Di dalam ibadah, selain kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan pemberitaan firman, Tuhan juga ingin saudara agar kita ini saling memperhatikan sesama anggota di dalam tubuh Kristus, yaitu dengan kita saling menasihati dalam kasih sehingga kita bertumbuh, ya, dalam belas kasih kepada sesama, kepada saudara seiman. Melalui komunitas atau persekutuan gereja, kita dapat saling belajar, ya, kita dapat saling menguatkan, dan kita juga dapat saling melayani satu dengan yang lain, saling membimbing, saling mendoakan, dan juga menolong satu sama lain. Bahkan juga mendoakan bagi bangsa-bangsa, ya, sehingga kita semakin bertumbuh. Gereja itu bukan berisi orang-orang kudus, saudara, yang tidak memiliki kesalahan, ya, namun justru tempat orang-orang berdosa yang beroleh kasih karunia dan dibenarkan oleh karya Kristus. Dengan demikian, saudara, setiap anggota gereja masih sangat mungkin untuk jatuh dalam dosa. Nah, disinilah perlunya ada ruang untuk saling menasihati, seperti yang ditulis di ayat 25 tadi. Artinya, ketika ada anggota yang jatuh dalam dosa dan hidup di luar kebenaran firman Tuhan, anggota yang lain bisa mengingatkan dan bisa menasihati agar orang tersebut atau saudara seiman kita bertobat. Ya, pada umumnya orang lain itu yang lebih bisa melihat kesalahan kita. Karena pada dasarnya manusia merasa dirinya itu benar, ya, atau lebih baik dari orang lain. Selain itu, setiap anggota gereja itu bisa saling membangun dengan nasihat-nasihat yang menguatkan setiap anggotanya agar tetap hidup di dalam kebenaran dan dapat bertumbuh bersama. Di dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan, ya, di mana iman kita ini juga dapat dibangun untuk bertumbuh dalam kebenaran.
Pertumbuhan rohani yang sehat akan terwujud ketika kita hidup di dalam ibadah-ibadah dan juga hidup di dalam persekutuan-persekutuan gereja serta hidup untuk melayani Tuhan. Lalu hal yang terakhir yang kita dalami, saudara, bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan rohani di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam ibadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya tadi, melalui pujian dan penyembahan pun kita akan mengalami juga pertumbuhan rohani. Karena musik rohani, saudara, dapat dinikmati oleh jiwa dan roh manusia. Ya, Roh Kudus itu tinggal di dalam orang percaya. Karena itu musik rohani adalah sarana ya, yang dapat menghubungkan antara roh kita dan roh Tuhan, di mana kita dapat merasakan hadirat Allah saat kita mengagungkan Dia dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita, bukan sekedar ucapan dan penampilan ya saudara. Apabila hadiratnya kita rasakan, maka keilahian Allah itu akan mengarahkan kita untuk kita hidup yang berkenan kepadanya, dan pemulihan serta perubahan dalam hidup kita pasti terjadi. Kita akan kepenuhan Roh Kudus, urapannya yang baru dicurahkan kepada kita. Ada amin saudara? Jadi saudara, pujian dan penyembahan itu dapat dipakai juga sebagai sarana untuk menjalin hubungan kasih antara kita dengan Tuhan Yesus. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin bertumbuh kehidupan rohani kita. Musik pujian penyembahan itu amat penting untuk pertumbuhan rohani dan bahkan juga untuk menghasilkan buah roh. Ya, saudara pasti juga sudah hafal apa saja buah roh itu. Tahukah saudara, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Kolose dan Filipi bahwa musik itu bukan hanya sekedar melantunkan atau mengucapkan lagu-lagu dan syair saja, tetapi musik itu sudah terbukti sangat berpengaruh bagi pertumbuhan iman dan rohani seseorang. Di surat Kolose pasal 3 ayat 16 ditulis demikian saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ada kuasa dalam pujian saudara. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada dampak kepada pribadi kita, yaitu akan ada sukacita. Saudara dapat mencatat ayat-ayat ini, bisa saudara baca di rumah dengan tenang ya. Jadi pertama akan ada sukacita, itu dalam Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Akan ada pemulihan, itu dalam Nehemia pasal 7 ayat 1 dan 66. Dan juga akan menambah dan memperkuat iman kita, itu tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 17. Dan kita juga bertumbuh dalam kekudusan, sebab Allah yang kudus bersemayam bertahta di atas puji-pujian umatnya, itu dalam Mazmur 22 ayat 3. Sebagai kesimpulan saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup sehat dan mengalami pertumbuhan rohani, kita hendaknya melakukan kehidupan kita setiap hari di dalam firman-Nya, di dalam doa, di dalam ibadah-ibadah, dan di dalam pujian dan penyembahan. Namun saudara, sebagai seorang Kristen tidak cukup hanya sampai mengalami pertumbuhan rohani saja. Kenapa saudara? Karena kita masih ada tugas khusus yang amat sangat penting untuk kita lakukan. Karena kita juga akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan terus di dalam kehidupan rohani kita sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali menjemput kita. Namun pertanyaannya, tahukah saudara apakah tugas khusus itu? Kita baca sekali lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini adalah pesan Paulus, saudara, kepada Timotius
dan juga perintah Tuhan untuk kita semua orang percaya. Ya. Ada 5 kata perintah yang muncul di ayat ini yang harus kita lakukan, yaitu pertama, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalimat pertama muncul, beritakanlah. Ya, ini adalah panggilan untuk menjadi seorang pembawa berita kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Inilah panggilan Tuhan kepada kita yang sudah diselamatkan. Lalu di dalam panggilan itu Paulus memberikan penjelasan, ya, dengan kata perintah yang kedua, saudara. Siap sedialah. Berarti ada kesediaan dan kesiapan hati. Inilah panggilan kita yang indah, saudara. Mungkin kita malu, ya, atau merasa tidak mampu, tapi itu tidak menjadi soal di dalam pelayanan kita. Yang penting, saudara, kita mau dan siap sedia. Ya, Tuhan bisa merubah seseorang bila kita mau dipakainya. Kita akan bertumbuh jika kita bersedia dan mau belajar. Dalam hidup kita kadang menghadapi tantangan, kesulitan, ya, tapi jangan biarkan hal itu menjadi penghalang bagi kita, saudara, untuk kita dapat bertumbuh dan melakukan tugas khusus. Kita ingat kalau Timotius sendiri adalah seorang yang pemalu dan juga tidak berani. Nah, yang selanjutnya ada 3 kata perintah yang sering berkaitan, yang saling berkaitan maksud saya, yaitu nyatakanlah yang berarti mengoreksi, tegurlah dan nasihatilah. Nyatakanlah atau mengoreksi dalam pengertian supaya kita ini mengingatkan bila ada yang salah. Ya. Tegurlah dalam pengertian supaya kita mengingatkan orang itu untuk stop dan jangan teruskan kesalahannya. Dan nasihatilah berarti apa yang salah supaya diperbaiki. Jadi nasihat kita untuk meluruskan apa yang bengkok, menyembuhkan apa yang sakit, menguatkan orang yang sedang putus asa. Sebagai orang yang diberi nasihat, janganlah kita ini hanya mendengarkan apa yang kita suka dan yang kita mau. Ya, tetapi bagi si penasihat juga tidak boleh langsung menyatakan penghakiman dan penghukuman Tuhan tanpa kita menyatakan keselamatan dan penghiburan di dalamnya. Dan kita juga tidak boleh terus mengkhotbahkan bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik, Allah itu pemurah, ya, tanpa kita mengatakan bahwa Tuhan juga mencegah dan melarang kita untuk terus melakukan apa yang salah, ya, apa yang tidak benar. Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengoreksi hidup kita terlebih dahulu. Ya, apakah kita sudah mengalami pertumbuhan rohani, yaitu hidup di dalam firman-Nya, agar orang lain yang menerima pemberitaan atau nasihat kita siap menerima dan juga dapat mengalami pertumbuhan rohani. Jadi saudara, beritakanlah firman, ya. Firman yang seperti apa? Firman yang mengoreksi hidup orang, ya. Firman yang menegur orang, tetapi juga firman yang mendukung orang, yang memberi kekuatan, yang menghibur mereka, memperlihatkan apa yang salah. Inilah kebenaran dari firman Tuhan. Itulah sifat dari Alkitab sendiri. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16 kita mengetahui bahwa firman Tuhan itu berguna untuk mengajar orang, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengajar orang dalam kebenaran, dan juga untuk memimpin kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, sebagai penutup, sebuah himbauan bagi kita semua, bagi saudara dan saya juga tentunya. Bertumbuhlah dan beritakanlah firman. Ya, lakukanlah tugas khusus yang Tuhan berikan di hati kita sesuai panggilannya. Sekarang
dan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Maranatha. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, untuk mengakhiri, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar Tuhan, dan juga kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setelah berfirman kepada kami Tuhan. Biarlah benih firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami Tuhan, dan kami melakukannya sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu hari demi hari Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu membangun kehidupan doa kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, manusia roh kami terus bertumbuh supaya hidup kami dipenuhi dengan kuasa dan kemuliaan-Mu, serta melakukan tugas khusus yang Kau berikan sesuai panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan, sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita bersyukur boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita mau menutup. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing untuk berdiri, untuk kita boleh menghormati Tuhan yang sudah kita sembah, kita puji, kita boleh dikuatkan oleh firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih di akhir dari ibadah ini, kami mau menaikkan syukur sekali lagi kepadamu, karena Engkau sudah boleh memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi melalui Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikan tentang bagaimana kami perlu bertumbuh, kami juga perlu memberitakan firman-Mu Tuhan, siap sedia dalam segala sesuatu untuk boleh menyatakan apa yang salah, menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan, kami tahu Tuhan, ini merupakan bagian dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh, kami mau memberitakan firman-Mu, melakukan tugas khusus yang Tuhan sudah berikan di hati kami untuk kami boleh melakukan sesuai dengan panggilan yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami mau melakukannya sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, berkati Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikannya.
supaya Engkau memakai hambamu ini dengan semakin luar biasa bersama suaminya, dan kiranya Engkau mengurapi kami juga semua yang sudah mendengar firman-Mu, supaya apa yang sudah ditaburkan tidak menjadi sia-sia. Kami boleh melakukan tugas khusus kami ini, tugas panggilan khusus kami ini untuk boleh semakin lagi bersiap sedia melakukannya dengan semakin teguh di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih. Kau juga kiranya boleh menerima pujian penyembahan yang sudah dipimpin tadi Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, kami mau menjadikan pujian penyembahan kami menjadi pujian yang hidup, karena kami ada di tempat kami masing-masing, namun kiranya itu tidak mengurangi Tuhan makna dalam arti pujian penyembahan. Biarlah setiap pribadi, keluarga, setiap pribadi atau yang mengikuti ibadah ini, kami boleh menjadi orang-orang yang selalu menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang campur tangan dalam setiap hal yang dikerjakan atas bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh menteri kabinet yang ada di Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas yang ada, khususnya dalam mengerjakan hal-hal bersangkutan dengan vaksin Tuhan, supaya dana-dana yang ada tidak disalahgunakan atau dikorupsi. Dan Tuhan, kami menyerahkan pemberian vaksin ini boleh kiranya mencapai target yang hendak dicapai, yaitu 181 juta jiwa Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh menyatakan kuasa-Mu. Juga bersyukur kalau vaksin ini sudah dilakukan di berbagai tempat. Juga ada saudara-saudara kami ataupun hamba-hamba Tuhan yang sudah menerimanya. Mari Kau beri kekuatan supaya boleh mereka menjalankan dengan tuntas, supaya pengembangan virus ini boleh dihambat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan untuk vaksinasi pertama yang sudah hampir 5 juta dan juga vaksinasi kedua yang sudah lebih dari 1 juta. Kiranya Engkau boleh memberkati pemberian vaksin ini Tuhan untuk seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Jerman dan Belanda Tuhan, tempat di mana kami ada, kami tinggal, kami bekerja, juga saudara-saudara kami yang mengikuti studi, supaya di negara ini kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil melakukan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Kami tahu Jerman ataupun Eropa ini sedang juga menghadapi tantangan untuk vaksin dari yang sedang dipikirkan, untuk yaitu dari AstraZeneca yang sedang dipikirkan ulang karena membawa akibat-akibat atau efek samping yang tidak menguntungkan. Mari Tuhan Kau bekerja untuk Eropa ini, supaya penanganan atau pemberian vaksin ini juga boleh dalam bimbingan pimpinan Tuhan. Mari Bapak, kami menyerahkan para pemimpin bangsa negara yang ada di Jerman, di Belanda, khususnya setelah dalam melaksanakan pemilu yang ada baik di Jerman maupun di Belanda, supaya hasilnya kiranya orang-orang yang terpilih boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan membangun bangsa dan negara sesuai dengan rencana Tuhan, bukan hanya sekedar untuk manusia. Mari Tuhan, supaya pertobatan atau revival boleh terjadi juga di negara Eropa ini Tuhan, supaya kebangunan rohani yang besar ini boleh Kau izinkan terjadi. Kami juga sebagai gereja-Mu Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat GMI yang ada baik di Jerman maupun di Belanda, supaya kami boleh menjadi terang, menjadi garam sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Indonesia, Jerman dan Belanda ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan meninggalkan online ini, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini lagi Tuhan. Bila kami akan kembali melakukan tugas-tugas kami setiap hari, Engkau pimpin, jaga, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Juga kegiatan-kegiatan Hope yang ada di kota-kota, juga Hope Global, juga Komsel
perak dan perkasa yang dilaksanakan minggu ini berkati supaya boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami boleh semakin bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan, melakukannya dengan sepenuh hati supaya kami boleh semakin Tuhan dikuatkan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah boleh memimpin kami dan biarlah sepanjang minggu ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami dan menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh mengedahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.